전 의식이 없는데. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal lanjutin alur cerita dari series Light Shop, episode ke-6. Dan nanti di akhir episode dari season 1 ini, gue bakal rangkum secara singkat apa yang sebenarnya terjadi di keseluruhan episodenya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode sebelumnya, Hyunmin diperlihatkan sedang dalam perjalanan menuju rumah kekasihnya, Ji-young, yang membawa hadiah dan cincin untuk melamarnya. Namun, Ji-young yang merupakan seorang tunarungu dan wicara tampak sedih dan meminta Hyunmin untuk tidak datang karena ibu Hyunmin merasa Ji-young akan menjadi beban bagi masa depan Hyunmin. Sementara itu, Sun-hye dan Haewon terlihat berdebat tentang tempat tinggal baru yang dirasa Haewon terlalu ramai dan akan menarik perhatian tentang hubungan mereka. Setelah perdebatan panjang, mereka pun naik ke bis bersama. Di sisi lain, bis yang mereka naiki mulai menunjukkan kerusakan pada remnya. Tetapi supir bus tetap melanjutkan perjalanan karena tidak punya pilihan lain. Di tengah perjalanan, bis mengalami kecelakaan besar yang membuat seluruh penumpang terlempar di dalam bus. Ji-young yang menyaksikan bis tersebut jatuh ke dalam air berusaha menghubungi Hyunmin, namun tidak mendapat jawaban. Di rumah sakit, korban kecelakaan mulai dievakuasi dalam kondisi kritis. Sementara itu, Ji-young yang mengira Hyunmin sudah meninggal, merasa putus asa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Episode ini dimulai dengan adegan yang memperlihatkan jasad Ji-young di ruang penyimpanan mayat. Partner dari Dr. Sok-hoi merasa Ji-young pasti mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelum meninggal. Ia menjelaskan tentang tradisi memberi jeda 3 hari sebelum penguburan, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para almarhum dan orang-orang terdekatnya untuk berpamitan. Adegan berpindah ke Ji-young yang terlihat sedang menunggu Hyunmin di halte bus. Dalam suasana musim semi, ia terlihat bahagia saat melihat Hyunmin melambaikan tangan ke arahnya. Namun kenyataan pahit segera datang ketika Ji-young tersadar bahwa ia sebenarnya sedang berada di alam baka. Ia menatap tangannya yang aneh karena kukunya tertukar, mengingat kembali momen-momen bahagia bersama Hyunmin saat mereka berkencan dan memiliki casing ponsel yang sama. Ji-young kemudian mencoba berbicara dan terkejut saat menyadari bahwa ia bisa mengucapkan kata-kata. Ia memanggil nama Hyunmin dan mengungkapkan rasa rindunya yang mendalam. Saat bus Hyunmin tiba di halte, Ji-young semakin sedih karena Hyunmin tidak mengingat dirinya dan tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri. Di tempat lain, 2 petugas datang untuk membersihkan apartemen Ji-young. Salah satu dari mereka merasa tidak nyaman karena harus melakukannya di malam hari. Namun, hal tersebut harus dilakukan karena khawatir akan rumor bunuh diri yang merusak reputasi bangunan tersebut. Saat sedang membereskan barang, salah satu petugas mendengar suara aneh dari dalam ruangan, membuat mereka ketakutan dan memutuskan untuk kembali esok hari. Ji-young sendiri terlihat menjahit sesuatu di ruangan itu. Sementara Hyunmin yang terbangun di tempat misterius tampak kebingungan sebelum pingsan kembali. Kembali ke halte, Ji-young yang menunggu Hyunmin terus mengalami kilas balik kenangannya. Namun Hyunmin terlihat terjatuh berulang kali saat berjalan. Adegan berlanjut ke bioskop di mana sepasang kekasih tiba-tiba ketakutan setelah melihat Ji-young yang sedang menjahit di kursi belakang mereka. Sementara itu, Ji-young terlihat mencoba menjahit luka-luka di tubuh Hyunmin dan Hyunmin berhasil sadar kembali. Kemudian pertemuan di halte bus, Ji-young sebenarnya melihat tubuh Hyunmin yang mengeluarkan darah secara terus-menerus. Kemudian mereka pun berpindah lagi. Dan terlihat seorang biksu yang melihat kejadian ini mulai mendoakan Ji-young yang tampaknya berusaha keras untuk menyelamatkan Hyunmin meskipun berada di alam baka. 내일도 볼한테 시간이 없어요. Kembali ke rumah sakit, Dr. Sok-hoi diberitahu bahwa tempat penyimpanan jasad Ji-young tidak bisa dibuka meskipun alatnya berfungsi normal. Di toko lampu, Won-young masih menyuruh Sung-sik untuk menunggu hujan reda. Mereka berbicara tentang alasan Won-young yang selalu memakai kacamata hitam dan membahas Ji-young yang terasa aneh bagi Sung-sik. Dalam percakapan yang lebih mendalam, Won-young mengungkap bahwa ia dulu memiliki seorang anak, sementara Sung-sik berbagi kisah tentang anaknya yang keguguran dan hubungannya dengan istrinya yang retak karena pekerjaannya. Sung-sik yang mendengar hujan reda langsung berniat untuk melanjutkan pencariannya kepada Sang-hun. 비가 그친 것 같네요.
Sung-sik terlihat dikejar-kejar bayangan masa lalunya yang penuh penyesalan. 천천히 먹어. 근데 오늘 Di sebuah gedung sekolah, ia menemukan loker dengan nama teman-teman Hyunju, seperti Iodem, Bobae, dan lain-lain. Serta nama anaknya sendiri, yaitu Haetsal, yang membuatnya terkejut dan sedih. Dirinya semakin bingung dengan keadaan yang dihadapinya. 몸은 미안하지. 내가 미안해. Sung-sik terlihat harus berlari terus-menerus sampai melewati toko lampu lagi, dan dirinya terlihat yang sudah kelelahan. Sementara itu, Hyunju keluar untuk membeli bohlam. Tanpa sengaja bertemu dengan anjing yang dicari-cari Byung-jin. Panik, dirinya menyuruh anjing tersebut untuk pergi. Kemudian, ia bergegas kembali ke apartemennya dan masuk ke lift. Namun di lift, ia bertemu dengan Hyunmin yang memiliki bercak darah di bajunya. Hyunju ketakutan dan mengira Hyunmin adalah hantu. Hyunmin yang tampak kebingungan mulai menanyai Hyunju tentang sejak kapan ia tinggal di apartemen tersebut dan apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun Hyunmin tiba-tiba pingsan dan Ji-young yang langsung datang sambil membawa kopernya. Hyunju yang ketakutan buru-buru masuk ke apartemennya. Ibunya kemudian menarik Hyunju untuk menutup mulutnya dan mengecek situasi di luar. Ji-young tampak sedih dan bertanya mengapa Hyunmin tidak bisa mengingat dirinya, sementara Hyunju dan ibunya masih bisa saling mengenal. 대답 좀 하라고. 아, 나한테 왜 싸우라 그래? 나 조명 살아. 아, 나 친구도 없어. Di rumah sakit, Young-ji berbicara dengan hantu seorang nenek yang sedih karena harus melupakan keluarganya telah dikafani esok hari. Young-ji mencoba menghiburnya meski orang-orang di sekitar melihatnya seperti sedang berbicara sendiri. 그냥 얘들아, 그치? 잘생겼지? 다 잊어야지. 나 오늘 염한데 예요. 뜨신 밥을 먹어야지. 그럴까? 얼마나 예쁘게 웃는지. Ji pun melanjutkan pekerjaannya di rumah sakit. Kemudian Young-ji terlihat memperhatikan Ji-young yang duduk di samping Hyunmin, tampak putus asa akan keadaan Hyunmin. Kemudian Young-ji menyampaikan bahwa tekad pasien harus didorong oleh dukungan orang terdekat. Ji-young yang mendengarnya langsung semakin bertekad untuk menolong Hyunmin, dan ditujukan selama ini Ji-young yang berusaha menjahit luka Hyunmin agar tetap hidup. 이 환자는 의식이 없는데. Sementara itu, Sun-hye yang bersembunyi di dalam lemari pakaian terus memandangi lampu di ruangan yang berkedip-kedip. Ia mulai mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya, hubungan dirinya dengan Haewon, dan menyadari kenyataan pahit bahwa Haewon telah meninggal karena menyelamatkannya dalam kecelakaan bis. Sun-hye langsung menangis dan dirinya pun dipeluk oleh Haewon yang muncul dalam wujud arwah untuk menemaninya. Adegan berlanjut ke Young-ji yang bertemu dengan bocah yang meninggal dalam kecelakaan bis. Bocah itu ingin mengembalikan bola basket milik Ji-woong yang sempat berusaha menyelamatkannya dengan mengikat, namun bocah tersebut ternyata tidak berhasil selamat. Young-ji menerima bola tersebut dan mengatakan sesuatu tentang umpan yang masih menjadi pertanyaan. Di akhir episode, Ji-young terlihat membawa kopernya menyusuri gang gelap dan melewati supir bus yang terlihat sedang mencari seseorang. Sung-sik yang sedang berjalan di gang tersebut juga berniat merokok, tiba-tiba menyadari
menyadari sesuatu yang aneh tentang dirinya setelah berhasil menyalakan korek api dalam satu kali percobaan. Ia melihat bayangan dirinya yang memperlihatkan kepalanya tidak utuh dan berlubang. Bingung dengan keadaannya, ia kembali ke toko lampu dan meminta kopi lagi kepada Won-young. Namun ia terkejut saat menyadari bahwa ia tidak bisa merasakan panasnya kopi tersebut. Won-young yang sudah menduga hal ini, kemudian Sung-sik yang juga sadar bahwa malam di tempat ini tidak pernah berakhir. Kemudian ia membuka kacamatanya dan memperlihatkan mata kucing. Oke, sekian alur cerita dari Light Shop episode ke-6. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 7 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. Dan karena series ini plotnya banyak yang lompat-lompat dan juga banyak misteri yang belum terjawab di dalam seriesnya secara eksplisit, nanti di akhir episode dari season 1 ini, gue bakal rangkum secara singkat apa yang sebenarnya terjadi. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!